Bab 738. Kamu berani memiliki pendapat. Leher pria itu langsung patah dan tidak ada suara lagi. Mati dengan tak tenang. Meskipun lehernya telah terkilir, mata pria itu masih terbuka lebar. Dia tidak percaya begitu dia meninggal. Dia hanya mengucapkan sepatah kata dan lehernya pun terkilir. Mereka yang mengikuti pria itu membuka mata lebar-lebar saat ini. Selain kaget, mata mereka lebih panik. Hanya karena satu kalimat. Kemudian orang itu langsung mati. Apakah pria di depannya ini seorang dewa pembunuh? Bagi warrior yang, hal yang paling tidak disukai adalah diancam. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak apa-apa. Tetapi jika dia memiliki kemampuan, siapa yang berani mengancamnya, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini menangkap Purnama Fu dan kemudian datang kepadanya. Targetnya pasti dia. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, dia tidak suka bermain curang. Karena dia sudah mulai melakukan penyerangan, maka sungguh maaf, kamu adalah musuhnya dan caranya melawan musuh adalah dengan membunuh mereka satu persatu. Apakah kamu tidak ingin aku pergi bersamamu? Pimpin jalan. Warrior yang melirik orang-orang yang tersisa, matanya dingin, menyebabkan tubuh bergetar. Beberapa orang sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi ketika mereka melihat warrior yang, mereka tidak bisa membuka mulut mereka dan pada akhirnya mereka hanya bisa memimpin jalan. Mario Yang. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba datang dari samping. Warrior yang berhenti dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Alinmu itu berjalan ke arahnya. Kalian ini kenapa? Alinmu melirik warrior yang dan beberapa orang itu, lalu melihat mayat di samping, mengerutkan kening saat ini. Mereka menangkap Purnama Fu dan targetnya adalah aku, kata warrior yang. Setelah mendengar ini, wajah Alinmu langsung menjadi berat dan kilasan niat membunuh melintas di matanya. Bagaimanapun juga Purnama Fu juga merupakan anggota Istana Bulan dan pihak lain berani menangkap orang dari Istana Bulan. Ini artinya sedang meremehkan mereka. Setelah melihat niat membunuh di mata Alinmu, wajah beberapa orang berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Nona Alinmu, salah paham, ini salah paham saja. Tuan muda kami tidak menangkap Nona Fu, tetapi mengundang Nona Fu ke rumah sebagai tamu. Itu saja dan itu sama juga dengan Tuan Mario. Kami hanya datang untuk mengundangnya, bukan untuk menangkapnya. Hal-hal sebelumnya semua kesalahpahaman saja. Siapa tuan mudamu?" kata Alinmu. "Sang Men," kata orang itu. Setelah mendengar ini, wajah Alinmu tiba-tiba berubah dan kemudian berkata, "Ayo pergi, Purnama Fu dalam bahaya." Saat dia berkata, dia sudah terbang ke kejauhan. Setelah melihat ini, wajah warrior yang menjadi berat, kaki kanannya terbanting ke tanah dan seluruh tubuhnya terbang dengan cepat, mengejar Alinmu. Segera, keduanya datang ke sebuah rumah besar. Alinmu hendak memasuki pintu, tiba-tiba, dia berhenti, ragu-ragu dan kemudian berkata, "Mario Yang, tidak peduli apa yang terjadi nanti, kamu harus tenang. Ini bukan hanya masalah antara kamu dan Purnama Fu, tetapi juga masalah Istana Bulan, jadi, tunggu aku menyelesaikan masalah ini, oke? Jika tidak ada yang terjadi padanya, semuanya mudah." Wajah warrior yang sedikit muram. Sebenarnya tidak ada hubungan yang mendalam antara Purnama Fu dan dirinya. Bahkan hubungan teman pun juga tidak termasuk. Bagaimanapun juga, Purnama Fu juga datang ke kota kuno suci bersamanya dan jika dia tidak memberitahunya bahwa kepala klan api suci akan membuat formasi untuk melawannya, maka situasinya saat itu akan sangat gawat.
bahkan bisa sampai mengancam nyawa. Selanjutnya, tujuan pihak lain dalam menangkap Purnama Fu adalah dirinya. Dengan kata lain, pihak lain memang mengincarnya dan Purnama Fu hanya ikut terlibat saja. Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, Alin Mu menghela napas sedikit dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Angin kencang bertiup, menghancurkan gerbang secara langsung. Plak, plak, plak. Begitu mereka memasuki pintu, suara cambuk yang memukul daging mereka terdengar di telinga warrior yang membuat wajah mereka semakin muram. Pelacur, Tuan Muda Sam naksir denganmu. Itu adalah berkah dari kultivasi 10 generasi keluargamu. Beraninya kamu menolak. Purnama Fu, untuk apa kamu pura-pura? Bukankah kamu berganti pria setiap hari? Mengapa? Kenapa sekarang kamu malah jadi sok suci? Di aula, seorang wanita cantik dalam gaun merah memegang cambuk hitam panjang sedang menatap Purnama Fu di depannya dengan mencibir. Pada saat ini, anggota tubuh Purnama Fu dipaku ke tanah dengan darah yang mengalir dan yang lebih buruk adalah tubuhnya ditutupi dengan noda darah padat yang tak terhitung jumlahnya, yang disebabkan oleh cambuk. Di samping, ada juga seorang pria bertelanjang dada yang bertempelkan jimat emas gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Di belakang pria itu, seorang pria tua berdiri dengan mata sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Plak. Cambuk di tangan wanita berbaju merah jatuh pada tubuh Purnama Fu lagi dan segera, semburan darah menyembur, tetapi senyum pada wanita berbaju merah menjadi lebih cemerlang. Yah, bukankah itu memang kodrat seorang wanita? Sejak dilahirkan memang harus ditiduri seorang pria. Dan lagi, tidak tahu berapa banyak pria yang telah tidur denganmu sebelumnya, memangnya apa yang akan terjadi jika kamu ditiduri oleh satu orang lagi? Lagi pula, Tuan Muda Sam bersedia untuk tidur denganmu, itu adalah kehormatanmu, tapi sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Saat dia berkata, cambuk di tangan wanita itu dijatuhkan lagi. Namun, cambuk itu tidak jatuh pada Purnama Fu, tetapi ditangkap oleh satu tangan. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya dan senyum aneh muncul di sudut mulut lelaki muda itu. Ketika dia melihat Purnama Fu, kepala Alin Mu tiba-tiba kosong dan berkata bahwa kondisi gawat. Purnama Fu tidak mati pada saat ini, tetapi sudah sekarat. Gaun ungunya telah berubah menjadi merah cerah saat ini. Yang paling penting adalah wajahnya. Pada saat ini, wajahnya benar-benar ditutupi dengan bekas cambukan. Itu bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya sama sekali. Setelah melihat Purnama Fu sesaat, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di perut Purnama Fu. Energi hitam perlahan menembus ke dalam tubuh Purnama Fu. Setelah beberapa saat, Purnama Fu menjadi sedikit lebih baik dan dia perlahan-lahan membuka matanya. Dia memandang warrior yang dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, sekali lagi, aku merepotkanmu lagi." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akulah yang merepotkanmu. Jangan menyerang mereka. Anggap saja untuk kebaikan dirimu sendiri, oke?" Suara samar Purnama Fu memohon. Dia tahu betul bahwa jika warrior yang menyerang saat ini, jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, itu pasti akan mengancam jiwa, karena ada master setengah suci. Dan jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tidak mungkin dia mengalahkan master setengah suci ini. Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Warrior yang menggendong Purnama Fu dan kemudian mengantarkannya ke Alin Mu dan berkata, bahwa dia pergi dulu. Alin Mu membawa Purnama Fu dan kemudian berkata,
Mario Yang, masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Ada seorang setengah suci di tempat itu, tetapi dia tahu betul bahwa ada jauh lebih banyak dari satu setengah suci di rumah keluarga Men ini. Apakah kamu Mario Men? Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata, "Aku mendengar bahwa kamu membunuh Grace Yu dan wakil ketua paviliun berjubah putih dengan mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanan saja. Aku sangat ingin tahu tentangmu, karena aku juga kultivasi fisik. Harus dikatakan bahwa keluargaku telah berkultivasi fisik selama beberapa generasi. Karena penasaran, aku mengundangmu untuk datang. Adapun temanmu itu, aku hanya bisa meminta maaf. Aku hanya ingin bermain dengannya. Lagi pula, dia terlihat cukup baik. Tapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar menolak dan ingin menendangku. Tidak ada cara lain selain memberinya sedikit peringatan. Sang Men, Purnama Fu adalah orang dari Istana Bulanku." Alin Mu berkata dengan suara berat, "Kamu melakukan ini, apakah kamu menyatakan perang dengan kami? Gadis, jangan menggunakan nama Istana Bulan untuk menggertak orang." Pada saat ini, lelaki tua di belakang Sang Men tiba-tiba berkata, "Itu hanya seperti anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Seberapa kuat menurutmu Istana Bulan?" Di hadapan beberapa tetua kelompok suci, jika kita menggerakkan sedikit saja kekuatan, itu akan langsung musnah. Kamu. Alin Mu sangat marah, tetapi tidak ada cara untuk menyangkalnya. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan ini, Istana Bulan memang agak lemah, karena Istana Bulan hanyalah sebuah organisasi yang terdiri dari generasi muda dan keluarga bangsawan ini telah diwarisi selama puluhan ribu tahun, bahkan sampai 100.000 tahun. "Bawa dia pergi dulu," kata warrior yang tiba-tiba. "Karena sudah datang ke sini, tidak mudah untuk pergi." Wanita berbaju merah itu berbicara. Dia menggerakkan tangannya dengan tajam, mencoba menarik cambuknya, tetapi dia terkejut saat menemukan bahwa cambuknya seperti ditekan oleh gunung. Tidak hanya tidak berkedut, tetapi hampir membuatnya melompat. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan wanita berbaju merah. Dia terkejut dan hampir menghindar, tetapi satu tangan sudah menggenggam lehernya. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, atau Tuan Muda Sam akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Wanita itu menatap warrior yang dengan getir, tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Dia jelas percaya diri. "Biarkan mereka pergi, apakah kamu ada masalah?" Warrior yang menekan leher wanita rok merah itu dan berkata kepada Sang Men itu, "Aku tidak suka diancam." Sang Men memandang warrior yang dan berkata dengan tenang. Warrior yang mengangguk, lalu menekan tangannya. Kraak. Kepala wanita berbaju merah itu langsung dipelintir dan semburan darah naik ke langit. Warrior yang melemparkan kepalanya ke samping dan berkata, "Sebenarnya, jika dirimu tidak memiliki komentar apapun, aku juga akan membunuhnya." Pemuda itu perlahan berdiri dan berkata, "Kamu ingin mati ya? Kapan keluarga Men menjadi begitu mendominasi?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu dan kemudian Fanny Mu dan kedua tetua itu masuk ke aula. Pemuda itu melirik Fanny Mu dan dua orang di belakangnya, lalu tersenyum, "Oh, dua setengah suci, aku sangat takut, kalian jangan membunuhku, oke?" Saat suara pemuda itu diucapkan, tiga tetua muncul di lapangan. 4 orang setengah suci. "Lihat, kita sekarang memiliki 4 setengah suci, kalian hanya memiliki 2, jadi kalian semua tinggal di sini saja. Terutama kamu, Fanny Mu, sungguh, aku sudah lama ingin menidurimu." Sang Men menatapnya dengan sedikit gila. "Dia, aku ingin membawanya."
Pada saat ini, suara lain muncul di tempat dan kemudian Hades muncul di aula. Hades melirik Sang Men dan yang lainnya dan akhirnya jatuh pada lelaki tua di belakang Sang Men dan berkata, "Apakah kamu berani memiliki pendapat?" Bersambung.